Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nopiandi. Saya berasal dari kelas MN 18C. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama perilaku organisasi, yang kedua peran dan fungsi manajemen, yang ketiga peran manajer dalam perusahaan. Ya baik. Di materi yang pertama yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku, tingkah individu, dan tingkah kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri. Tujuan perilaku keorganisasian: yang pertama, memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di dalam organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Oleh Nerman 1999, ketiga hal di atas tersebut: yang pertama, prediksi; yang kedua, ekspansi atau penyelarasan sebagai peristiwa; dan ketiga, pengendalian. Ya, baik. Materi yang kedua yaitu tentang peran dan fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi manajemen yang paling mendasar adalah perencanaan, yaitu planning; pengorganisasian, yaitu organizing; dan penggerakan, actuating; dan pengawasan, controlling. Perencanaan atau planning yaitu kegiatan menyusun rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, budget, dan program perusahaan. Dengan planning, para manajer berusaha untuk melihat ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan, menjabarkan kegiatan, dan membuat urutan prioritas untuk mencapai sasaran. Organizing, pengorganisasian, yaitu menciptakan struktur dengan bagian-bagian terintegrasi sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. Pengorganisasian juga berarti pembagian pekerja antara satu orang dengan orang lain, antara unit satu dengan unit lain, dan antara bagian satu dengan bagian lain. Actuating atau pengarahan yaitu suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Controlling atau pengawasan yaitu kegiatan yang menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Manajer mengawasi apakah pelaksanaan dan hasilnya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah perlu ada perbaikan, dan sebagainya. Berikutnya, peran manajemen. Yang pertama, penanggung jawab dan pengendalian. Yang kedua, pelaksanaan efektivitas operasional perusahaan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan SWOT analisis. Yang keempat, pengelola SDM dan sumber daya perusahaan. Yang kelima, menjalin akses dan stakeholder. Yang keenam, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, pengembangan perusahaan. Ya, pembahasan ketiga yaitu peran manajer dalam perusahaan. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu peran seorang kepala sebagai simbol pemimpin organisasi dengan pekerjaan rutin organisasi. Peran seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memberi jadwal. Yang kedua, peran informasional, peran monitor, mencari, dan menerima berbagai informasi untuk mengembangkan organisasi, merupakan pusat syarat informasi internal dan eksternal. Peran diseminator, menginterpretasikan dan mentransformasikan informasi-informasi yang diperoleh dari luar maupun dalam organisasi kepada anggota-anggotanya. Peran pembicara, meneruskan informasi kepada orang lain tentang rencana organisasi, polisi, pekerjaan, hasil, dan lain-lain. Dan 4, peran decisional, yaitu mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan. Ya, baik, sekian video kali ini menjelaskan tentang materi yang tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.